setelah 20 menit. Gak apa-apa. Seperti biasa jam karet. Oke, saya terima kasih dulu buat semua peserta telah meluangkan waktunya untuk hadir di pagi ini ya. Sekali lagi ini buat acara untuk pelatihan, kita nggak mau jualan di sini ya. Jadi mohon sekali lagi jangan dianggap ini kita mau jualan suatu broker walaupun dari suatu perusahaan. Kalau boleh tahu dikit, mungkin ada beberapa peserta di sini yang dulunya sebelumnya pernah melakukan investasi kayak titip duit gitu di suatu teman orang atau teman gitu. Ya, mayoritas mungkin pernah melakukan ya, atau pernah sempat tipu juga ya. Tahu aja. Ya, maklum itu yang umum kita umrah. Jadi saya di sini dengan Kang Doni kita maunya kedepannya kalau bisa jangan suka titip-titip gitu lagi. Kita belajar sendiri. Makanya saya mau sama Kang Doni ini memberikan edukasi. Jadi semua orang tuh kita harapkan bisa memasak sendiri. Jangan suka beli instan yang udah jadinya. Karena yang udah jadi itu kita nggak tahu dalamnya itu ada racunnya atau enggak gitu. Ya. Ya kalau yang kita bikin sendiri, kalau keracunan kita sudah tahu sendiri, oh racunnya itu gitu. Ya tanggung jawab sendiri. Jadi jangan suka beli nanti udah salah error, hilang dananya, menyalahkan orang lain. Ya. Oke. Saya mau kasihkan ke Kang Doni sekarang, biar kita bisa langsung mulai. Ini kurang lebih 1,5 jaman ya. Jadi sekitar jam 10-an lebih dikit kita nanti ada coffee break. Nanti balik lagi acaranya nyambung dikit juga sampai jam 12 kita nanti lunch 1 jam, terus lanjut lagi itu nanti kalau mau sudah mulai tanya jawab. Kita untuk Sabtu ini kan marketnya tutup ya, biar semua tahu kalau Sabtu itu marketnya tutup. Jadi kalau ada yang tanya rumah saya gimana mau tradingnya, ya nggak ada karena marketnya tutup. Ya, mohon maaf, jadi kita nggak bisa live trading untuk hari ini. Terus kalau nanti setelah jam 3 kita ada coffee break lagi setengah jaman. Acara dilanjutkan sekali lagi tanya jawabnya. Kalau nggak ngerti, sekali lagi, kalau nggak ngerti angkat tangan, jangan malu-malu. Karena ada yang sudah bayar, ada juga yang memang jadi klien dari suatu perusahaan ya. Jadi saya sarankan sekali kalau nggak ngerti jangan malu-malu bertanya. Malu bertanya sia-sia waktu Anda datang ke sini meluangkan 1 hari. Ya, nggak ngerti tanya, angkat tangan, jangan malu. Itu yang saya tekankan. Karena beberapa kali setelah pelatihan bisa Jakarta dan Samarinda masih ada yang PM saya, Pak, entry-nya di mana Pak? Saya nggak bisa jawab. Ya, artinya orang itu mungkin nggak mendengar atau mungkin nggak konsentrasi atau gimana. Selagi nanti kita ada mengadakan door prize kecil-kecilan juga sepanjang event ini. Itu nanti dalam hal pelatihan juga. Jadi saya harapkan peserta benar-benar awas ya. Nanti saya akan kasih nomor-nomor juga. Akan saya panggil nomornya. Harus saya tanya. Kalau bisa jawab langsung dikasih. Saya nggak mau nanti angkat tangan siapa gitu, nggak, saya kasih nomor urut gitu Pak. Saya cabutan aja nomor berapa gitu. Ya. Jadi semua harus benar-benar awas. Biar kita sama-sama enak gitu ya. Sama-sama benar-benar belajar. Ini dua arah komunikasinya. Saya nggak mau satu arah aja. Satu arah itu nanti kalau guru di dosen. Yang belakang tidur semua. Kita nggak mau yang belakang tidur, ya. Nanti yang belakang hati-hati itu. Ya, nomornya sudah siap ya. Oke, saya serahkan ke Kang Doni biar bisa segera dimulai karena kita sudah telat ini 20 menitan lebih. Ya Kang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang lain. Sebelum kita lanjutkan untuk pelatihan ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Mungkin dari teman-teman semuanya sudah banyak yang tahu tentang Tokyo Samurai, meskipun banyak juga yang belum begitu paham. Cuma terus terang untuk materi Tokyo Samurai sendiri itu kalau biasanya kalau saya full itu bisa hampir 1 minggu Pak. Saya full mulai dari awal sampai akhir. Cuma berhubung ini waktunya kita cuma 1 hari, ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Memang nanti jika ada kekurangan silahkan
tanya-tanya, mungkin lewat PM atau apa, tapi yang jelas jangan pernah tanya ke saya soal ini marketnya mau kemana, pasti nggak saya jawab. Karena terus terang bukan saya nggak mau jawab, saya takutnya menjadi kebiasaan, orang jadinya istilahnya menjadi ketergantungan. Karena dulu pernah awal-awal saya coba untuk jawab, setiap pagi itu ada yang PM saya, pagi sekitar jam, ya kalau kantor itu sebelum jam kantor jam 7 jam 8, kalau nggak saya jawab lewat PM, SMS saya, kalau nggak gitu telepon saya. Pertama saya jawab, oh kira-kira begini, alhamdulillah bener. Besok tanya lagi, hampir 1 minggu begitu terus. Nah setelah saya nggak ada masalah sih sebenarnya soal masalah seperti itu. Ternyata setelah saya, ya nggak sengaja juga saya buka waktu itu website apa gitu. Loh, ini tadi kan signal saya, istilahnya ini saya berikan berikut ini persis, ini dijual malah, gila. Nah sampai itu saya juga nggak menginginkan kita selalu tergantung pada orang lain. Nah, jadi teman-teman nanti kalian di sini kurang paham, karena waktunya juga sempit ya, silahkan. Mungkin kalau mau datang ke Malang, silahkan. Kita ada basecamp di sana. Cuman mohon maaf untuk bulan puasa ini karena kebetulan kita lagi renovasi. Yang dulunya cuma 1 lantai, ini dibikin 3 lantai. Jadi lagi saya renovasi basecampnya, sehingga saya mohon maaf. Rencana saya kemarin sih sebelum puasa sudah clear, tetapi karena ada beberapa penambahan sehingga ya untuk mungkin habis hari raya, insya Allah bisa. Monggo yang mau belajar di sana, yang mau, insya Allah kita tetap gratis. Makan, minum, mau tidur sana silakan. Ya. Intinya seperti yang kita sampaikan tadi, sebenarnya yang pembayar itu yang 100.000 sebenarnya dulu nggak ada. Cuman ada beberapa kasus ditakutkan sama teman-teman, beberapa kali ngadain, bukan kita ya, teman-teman ngadain itu malah nggak ada yang datang. Jadi udah istilahnya ini hanya pengikat aja, dan ini akan kita kembalikan dalam bentuk door prize. Kita sudah sediakan beberapa tablet. Jadi yang kita dapat kemarin berapa 6 juta atau berapa ini sudah kembalikan lagi full dalam bentuk tablet. Kita nggak makan uang dari itu. Jadi biar kita sama, sebenarnya hanya untuk ikat aja, biar kita punya komitmen sama-sama belajar, itu aja. Ya. Perlu ditekan lagi, yang kedua kita di sini tidak ada jualan program, nggak ada tendensi suruh affiliate dan sebagainya, nggak ada, semua free, 100% free. Ya, jadi perlu ditekankan di sini biar nanti nggak, wah jangan-jangan nanti pulangnya suruh apa ikut affiliate ABC, ya terserah mau istilahnya mau pakai beberapa aja, monggo silahkan. Termasuk nanti yang misalnya teman-teman mau ke Malang pun silahkan, kita nggak akan batasin mau pakai beberapa, terserah, meskipun beda sama saya nggak masalah. Mungkin ada Pak Dian yang di belakang itu yang sering ke Malang, kita nggak pernah nyuruh, istilahnya nyuruh kamu kesini belajar sini harus affiliate saya, nggak ada. Jadi tetap semuanya free. Yang penting bagi kita sama-sama kita belajar. Nggak ngerti tanyakan. Saya lebih suka begitu daripada apa istilahnya diem tapi nggak ngerti. Saya mending aktif tanya. Nanti kita, kalaupun saya nggak bisa jawab, saya akan jujur nggak, saya belum bisa jawab, nanti akan kita jawab selanjutnya. Oke ya.
Mungkin langsung aja kita sebentar sambil nunggu dibetulkan itu. Jadi kita mungkin bertahap. Terus terang tahap awal ini mungkin baru basic, ya, baru basic. Nanti kita akan coba pelan-pelan. Nanti kalau pendalamannya mungkin bisa lah kita nanti lewat DM atau apa. Nanti kita akan coba untuk istilahnya untuk bikinkan apa kayak kelanjutan dari ini biar sama-sama enak. Terus terang saya kalau melayani satu persatu, mohon maaf saya juga punya keterbatasan. Kalau saya on itu satu hari bisa melayani, kalau mau tak balas semua itu ada hampir 100 lebih PM hampir setiap hari. Makanya terkadang saya nggak nyalakan itu karena bukan saya nggak mau terima, yang lama aja belum sempat kebales. Sampai ada yang istilahnya curhat ke teman itu sombong banget, ditanyain nggak jawab, gimana mau jawab, dong PM aja 100 hampir setiap hari. Jadi saya lebih suka kalau nanti kayak grup itu aja, jadi kan enak, tanya satu dijawab, yang lain bisa baca. Tapi kalau satu persatu kan ya mungkin pertanyaannya sama. Kalau ini ada 100 orang, berarti kan saya harus jawab 100 kali. Tetapi kalau kayak grup, dibinginkan grup, tanya satu, mungkin ya nggak 100 lah, tapi paling nggak 40-50 orang sudah baca. Jadi mengurangi untuk intensitas, mending kan lebih baik itu untuk materi selanjutnya. Oke, bisa ya. Untuk Tokyo Samurai ini sebenarnya dibagi menjadi 3 bagian. Dibagi menjadi 3 bagian, yaitu TO area, ring dan bentuk market. 3 adalah big player. Nah, di dalam big player sendiri pun ada beberapa materi. Mungkin ini akan kita mampatkan sedemikian rupa sehingga tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Nah, mungkin untuk TO areanya ini bisa disampaikan nanti sama Kang Chris. Nanti sambil saya nyiapin untuk yang materi selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Christian Swantoho, asisten Kang Roni. Ini pemeran pengganti saya. Kita awali dengan membahas ada 3 yang dibahas ini. 1 tewaria, 2 ring dan bentuk market, 3 big player. Kita mulai bahas dari TO area. Oh iya, untuk materinya ini yang bentuk PDF, kalau ada yang belum, mungkin bisa minta di teman di sebelahnya. Oh iya, untuk materi ini nanti saya sampaikan. Kalau ada sesi tanya jawab, baru silakan untuk mengejar waktu yang ketinggalan.
Ini apa, proyektornya ini mati, kita bawa dari mana? Mati juga. Ya, untuk sementara kita untuk pengenalan saja, untuk pengisi waktu yang terbuang ya dari saya. Yang di belakang saja, Pak. Intinya TS itu, Tokyo Samurai itu adalah batasan harga, arah harga, dan kejenuhan arah harga itu. Jadi TO area itu kita mengambil itu batas harganya. Contoh bentuk TO areanya, nanti itu lebih detailnya kita bahas ya sambil menunggu proyektornya dipinjam dari rekan. Misalnya TO area, saya gambar boxnya saja ya. Inilah yang kami sebut batas harga. Misalnya ini, saya tarik garis T, atau misalnya di sini ada lagi, di sini T. Inilah batas harga. Sedangkan arahnya itu adalah BP. BP ini candle yang bersize lebih dari 30 pip untuk di EU. Contohnya ini candle dot. Arahnya ini berarti ke bawah. Tidak ada bedanya di sini down sama up, berarti saya kasih warna hitam aja yang up. Biasa 30 pip. Ini ngukurnya dari sini ya. Jadi TO sebagai batas harga, terus pengarahnya adalah candle BP, candle BP yang size-nya lebih dari 30 pip. Dan di sini ada tambahan dari Kang Doni, itu adalah kejenuhan harga. Oh, terlalu bawah ini, nggak bisa dilihat ya. Kejenuhan harga ini bisa dipakai nanti di template itu ada obos mungkin TS move itu seperti kejenuhan, seperti osilator begini dia. Di sini ada di bawah aja ini seperti begini dia. Di sini berarti oversell, overbought, gitu. Cara bacanya seperti begini. Menurut saya, setiap analisa forex itu asal kita tahu batas harga high dan low, pengarah, itu jadi kita bisa OP di mana saja. Misalnya seperti ini kasus satu ya. Kita membuat batas harga dari TO area. TO area ini nanti kita bahas itu kalau yang low TO area, TO berbeda, itu adalah stopper yang weak, sedangkan kombinasi dari low dan high TO area berbeda itu stopper yang strong. Contohnya seperti ini. Kalau stopper ini box ya, box TO. Ini stopper yang weak atau lemah. Ini TO area. Sedangkan stopper yang strong itu biasanya bentuknya seperti ini. Stopper strong. Ini bila TO area dianggap sebagai sebuah batas harga. Terus cara bacanya
seperti ini. Misalnya kita sudah mendapat batas harga seperti ini dari kombinasi TO area ini. TO area ini bisa berbentuk TO biasa, terus dominan dan super dominan. Tapi kalau super dominan itu batas harga untuk ring mingguan. Kalau yang super dominan tuh mingguan, kalau yang dominan tuh harian. Kalau ini kita dapat batas harga dari TO biasa ya, TO harian yang di bawah 75 pip. Kita mendapat batas harga misalnya high-nya, di sini low-nya. Yang belakang nggak bisa lihat ya, saya berdiri. Bentar. Ini batas harga high, ini batas harga low. Misalnya kita berada di sini. Di sini ada candle BP, big player ya. Oh, tadi yang warna hitam. Berarti price itu berusaha akan dibawa ke high ini. Bila candle BP atau retail di sini berada di garis ini, entah kecil entah besar, kita akan melihat kejenuhannya dia dari move TS move itu. Kita lihat biasanya di Windows bawah itu kejenuhannya. Misalnya bentuk candlenya seperti gini, berarti dia kejenuhannya sudah overbought ya, sudah mau turun di sini. Batas harga ini di reject atau break. Oh ya, istilah reject sama break sudah dapat belum? Ini untuk pengenalan reject dengan break ya, sambil menunggu. Ini adalah misalnya batas atau lem atau apa saja lah, kita buat garis. Break itu misalnya ini arah bawah ya. Ini namanya pengertian break. Jadi candle apa harga tuh dibawa ke bawah garis, ini break. Sedangkan reject ini garisnya, ini arahnya. Reject ini candle ini bentuk ini, badannya masih ada di garis, tapi candle setelahnya itu dia di atas. Ini namanya reject, tidak mampu menembus garis. Nah ini saat candle itu di garis ini, kita melihat move TS-nya yang semacam oscillator itu naik. Kalau dia mentok di bawah, ada kemungkinan untuk kita membuy seperti itu. Ya, intinya arah apa? Batas harga, arah dan kejenuhan harga itu. Jadi misalnya sampai ini teman-teman mau buy di sini misalnya, berharap harga ke atas, sampai bisa taruh misalnya di sini dengan DP-nya batas harga di sini. Untuk batas harga dan ini ada pertanyaan sambil kita menunggu setting.
Mas Kris. Kalau untuk penentuan high low-nya itu aku dilihat dari mananya, terus dari time frame yang untuk high low-nya ini kita buat dari TO area, box TO area itu di TF H1 itu yang